Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini meneruskan kajian kitab Kitabul Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita meneruskan pembahasan tentang muqaddimah, pengantar daripada kitab Al-Kabair ini, yang pertemuan kali ini akan meneruskan pembahasannya tentang ketika meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa besar, maka dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu perlu kita memahami tentang apa dosa-dosa besar itu, dan perlu kita menjauhinya supaya kita oleh Allah diampuni dan amal soleh kita diterima, sehingga diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-salawatu, adapun beberapa salat, al-khamsu yang 5, wal jum'atu, dan salat Jumat, ilal jum'ati, pada Jumat berikutnya, wa ramadhanu, dan bulan Ramadan, ila ramadanah, pada bulan Ramadan, mukaffiratun, itu menghapus, menghilangkan, 5 pada dosa, bainahunna, antara solat yang 5, antara Jumat ke Jumat dan antara Ramadan ke Ramadan. Apabila ujtunibat, dijauhi, al-kabairu, apa dosa-dosa besar, fata'ayyanah, maka jadi tertentu, alaina, wajib mengatasi kita, al-fahsuh, apa meneliti, anil kabairi, tentang dosa-dosa besar, adapun apa, hiya, adapun dosa-dosa besar, adapun apa, hiya, yaitu dosa-dosa besar, likai yajtanibah, supaya menjauhi, kepada dosa-dosa besar, al-muslimuna, siapa orang-orang Islam. Fawajadna, maka mendapatkan kita, al-ulama'a, pada ulama rahimahumullahu ta'ala, qad ikhtalafu, sungguh-sungguh beda pendapat siapa ulama, fiha, di dalam jumlahnya dosa-dosa besar. Fakilah, maka dikatakan, hiya, adapun dosa besar, sab'un, itu 7, wahtaju, dan berhujjah, berargumen siapa sebagian ulama, biqaulin Nabi, dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu, sungguh-sungguh ijtanibu, hendaknya menjauhi engkau semua, as-sab'ah, pada 7 dosa, al-mubiqati, yang menjelakakan. Fadzakara, maka nyebut siapa Nabi minha, dari sab'il mubiqat. Apa yang disebut? Isi perkataannya apa sih perkataannya? Asyirku, satu, syirik, menyekutukan
billahi pada Allah, wasihru dan sihir, wa qatlun nafsi dan membunuh jiwa, allati haramah yang mengharamkan Allah siapa Allah, bil haqqi illa kecuali bil haqqi kelawan hak, wa aklu malil yatimi dan makan hartanya anak yatim, wa aklu riba dan makan riba, wa tawalla dan lari yaumaz zahfi waktu perang, wa qatful muhsanati dan menunduh wanita yang suci, al-ghafilati yang menjaga diri, al-mu'minati yang sama-sama beriman. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qala dan berkata siapa Ibnu Abbas, siapa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hiya adapun dosa besar ila sab'inah sampai 70. Adapun 70 akrabu lebih dekat, minha dari 70 ila sab'ih pada 7. Wa sadaqah dan benar wallahi demi Allah siapa Ibnu Abbas. Wa ammal hadisu dan adapun hadis, fama maka tidak ada di dalam hadis apa yang tidak ada, fama itu yaitu hasrul qabairi, yaitu membatasi jumlah dosa-dosa besar. Walladzi yattajihu, walladzi ataupun suatu yattajihu yang mengarah, wa yaqumu dan berdiri alih atas sesuatu, ad-dalilu apa dalil, anna man sungguhnya orang irtakaba yang melakukan siapa orang syai'an pada suatu min hadhil adzaimi dari ini beberapa dosa, mimma dari suatu fi dalam mahadun adapun had hukuman, fi dunya dari dunia, kal qatl seperti membunuh, wazina dan zina, wasariqah dan mencuri, auja atau datang, fihi dalam sesuatu, wa'idun apa ancaman, fil akhirati di akhirat, min azabin dari siksa, au ghadabin atau murka dari Allah, au tahdidin atau ancaman, au liman atau bagi orang, au liman atau itu bagi orang, fa'iluhu adapun yang mengerjakan sesuatu, au lu'ina atau dilaknat, fa'iluhu siapa orang yang mengerjakan sesuatu, ala lisan nabi lisan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu maka sunnya suatu kabiratun itu dosa besar, wala budda dan tidak boleh tidak, min taslimin dari menerima, anna ba'dal kabairi pada sesungguhnya sebagian dosa-dosa besar, akbar lebih besar min ba'din sebagian yang lain. Ala tara apakah tidak tahu engkau, annahu sungguhnya Nabi Muhammad SAW ada menghitung, menetapkan siapa Nabi, asyirkah pada dosa syirik, billahi pada Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain, minal kabairi itu termasuk bagian dari dosa-dosa besar, ma'anna murtakibahu serta sungguhnya orang yang mengerjakan syirik, mukhalladun kekalkan fi dalam neraka, wala yufran tidak diampuni, lahu apa orang yang mengerjakannya, abadan selamanya. Qala berfirman Allah siapa Allah Ta'ala Mahmudullah, innallaha sungguhnya Allah, la yaghfiruh yaitu tidak mengampuni siapa Allah, pada ayusyraka disekutukan apa bihi dengan Allah, wa yaghfiru dan mengampuni siapa Allah, ma pada dosa dunazalika
selain syirik liman bagi orang yasha'u yang berkehendak siapa Allah. Surat An-Nisa ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih muqaddimah meneruskan bahwa orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dia terlanjur berbuat dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah. Tapi tidak semata-mata diampuni apabila berbuat baik. Ini mengawali dengan sabda Nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabairu. Ini hadisnya sahih ini. Ya, tidak diragukan lagi kesahihan hadis ini. Kan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Di sini menyatakan as-salawatul khamsu, antara salat 5, antara zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, itu antara zuhur dengan asar ini mendapat apa? Dapat dihapus dosa-dosanya apabila menjauhi dosa-dosa besar. Ini menyatakan begini. Salat 5 waktu zuhur yang dilakukan dengan khusyuk, benar, ikhlas. Kemudian asar melaksanakan salat dengan khusyuk, benar dan ikhlas. Ini mendapat menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan antara zuhur dan asar. Paham ini? Salat 5 waktu ini dapat menghapus dosa-dosa yang dilakukan antara waktu ke waktu, antara zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh. Itu yang dilakukan dosa antara salat ke salat ini selama dilakukan itu dengan ikhlas, benar, khusyuk, maka dosa-dosa kecil akan dihapus. Artinya apa? Maka ternyata kalau dia itu menjadi dosa besar, maka dosa-dosanya akan diampuni dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Paham gitu ya? Kemudian berikutnya wal jum'atu ilal jum'ah, antara Jumat ke Jumat itu dapat menghapus dosa. Artinya apa? Sholat Jumat yang dilakukan kemarin itu, Jumat yang lalu itu ya, hari Jumat yang lalu, dikerjakan dengan benar, khusyuk dan ikhlas. Lalu nyampe ke Jumat berikutnya, ya, Jumat berikutnya dia melaksanakan sholat Jumat, khusyuk dan benar. Nah, dosa-dosa kecil yang dilakukan antara Jumat ke Jumat itu akan dihapus oleh Allah disebabkan apa? Melaksanakan sholat Jumat selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, berikutnya lagi antara Ramadan ke Ramadan. Ramadan yang lalu 2019 pada waktu dikerjakan dengan ikhlas, tata caranya benar, menjauhi perbuatan maksiat dan kepada Allah dan banyak ibadah kepada. Wah, udah. 2020 berpuasa dengan cara yang sama, ikhlas, puasanya benar, menjauhi segala perbuatan maksiat, banyak ibadah. Nah, dosa setahun itu Ramadan ke Ramadan akan dihapus selama dia menjauhi perbuatan dosa besar. Paham ini ya? Jadi digambarkan begini. Jadi sholat 5 waktu dapat menghapus dosa, sholat Jumat dapat menghapus dosa, puasa Ramadan akan dapat menghapus dosa selama dia menjauhi dosa besar. Artinya apa? Bahwa kita ini, kata kunci yang harus kita perhatikan dulu adalah kita mengetahui dosa besar dan menjauhi dosa besar, karena membuat itu diampuni oleh lakukan. Dan amal baik yang lakukan seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan dapat menghapus dosa, menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara
waktu, sholat 5 waktu antara Jumat ke Jumat dan antara sholat Ramadan ke antara puasa Ramadan ke Ramadan. Paham ini ya? Terus apa katanya? Di sini jelaskan. Fata'ayyan 'alaina al-fahsu 'anil kaba'iri ma hiya likay yajtanibahal muslimuna. Maka karena itu wajib kita itu untuk meneliti tentang dosa-dosa besar supaya orang-orang Islam itu menjauhinya. Tadi kan begini, kalau kamu menjauhi dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya diampuni. Maka karena itu apa? Berarti kita harus tahu dosa besar itu apa. Setelah tahu apa? Kita supaya menjauhi dosa-dosa besar. Tapi kalau kita tidak tahu, bisa nggak kira-kira? Kita tidak tahu dosa besar yang 70 dosa besar yang ada dalam kitab Al-Kabair ini. Bisa nggak kita menjauhinya? Tidak bisa. Karena kita tidak tahu. Anggapan kita enteng, ternyata dosa besar. Contohnya, menceritakan orang gosip tentang tetangganya bahwa dia misalnya tetangganya dituduh selingkuh. Padahal dia orang baik-baik, difitnah saja. Ikut bicara. Kan enak kelihatan. Kan dia beneran dia yang lakukan. Wow. Kan banyak kadang-kadang gitu ya. Di masyarakat itu dia itu membicarakan tetangganya dituduh berzina dan kan banyak kayak itu. Dia ngomongnya kan enak. Dia tidak tahu bahwa itu dosa besar. Bahaya kan? Maka karena itu kata Imam Az-Zahabi, kewajiban kita harus kita itu mengetahui dosa-dosa besar supaya orang-orang Islam dapat menjauhinya. Juga kita ikut menjauhinya. Apa berikutnya katanya? Fawajadnal ulama rahimahullahu ta'ala qad ihtalahu fiha faqilah hiya sab'un wahtaju biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallim ijtanibus sab'al mubiqati fadzakara minha asyirku billah wasihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqqi wa aklu malil yatimi wa aklu riba wa tawalla yawma zahfi wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minati muttafaqun alaih. Sebagian ulama berpendapat bahwa dosa-dosa besar itu hanya 7. Kenapa? Karena berdasarkan hadis itu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqati." Jauhilah 7 dosa yang mencelakakan. 7 cuma di sini. 1 apa katanya yang pertama itu? 1 syirik, 2 sihir, 3 membunuh, 4 makan harta anak yatim, 5 makan riba, 6 lari waktu pertempuran, yang 7 menuduh wanita suci, wanita yang menjaga diri kehormatannya, dan wanita itu beriman kepada Allah. Kan 7. Coba lihat. Kan ya? Syirik 1, sihir 2, membunuh 3, makan anak yatim 4, makan riba 5, perang waktu perang, lari waktu perang 6, menuduh perempuan baik dan zina itu 7. Hanya ini. Maka karena itu 7 katanya sebagian ulama. Diteruskan lagi. Wa qala Ibnu Abbas rahimahullahu taala, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hiya ila sab'ina aqru minha ila sab'i wa sadaqa wallahu wa khairu wa sadaqa wallahi Ibnu Abbas. Maka katanya Imam Az-Zahabi, sahabat Abdullah bin Abbas itu menegaskan bahwa dosa-dosa besar itu sebanyak 70. Bukan 7. Maka menurut Imam Az-Zahabi ini pendapat yang benar. Ini pendapat yang kuat
Ini pendapat yang menyatakan dosa besar itu jumlahnya 70. Nah, dia meneruskan walladhi yattajihu wa yaqumu alaihi dalilu anna man irtakaba syai'an min hadhihi al-'azaimi mimma fi haddun fi dunya kal qatli waz zina was sariqati aw jaa fihi wa'idun fil akhirah min azabin aw ghadabin aw tahdidin aw lu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyina Muhammad sallam fa innahu kabiratun. Apa katanya? Bahwa katanya dijelaskan di sini secara tegas diloncat ya tadi wamal hadisu. Dijelaskan bahwa hadis di sini tidak menyatakan dosa-dosa besar itu hanya 7. Tidak menyatakan dosa besar itu hanya 7. Tapi dosa besar itu berdasarkan dalil-dalil. Apa dosa besar itu? Adalah dosa dimana dosa itu orang yang mengerjakan dosa itu di dunia akan mendapatkan hukuman. Haddun, itu namanya hukuman. Ya. Apa contohnya? Seperti membunuh, berzina, mencuri. Membunuh apa? Dibunuh juga. Kemudian zina apa? Kalau dia lajang, kayak sampai untuk berzina, na'udzubillah. Cuma na'udzubillah, maka harus dihukum dera 80 kali. Kalau dia sudah beristri atau pernah menikah, maka dikuburkan setengah badan dan dilempar oleh batu sampai mati. Itu namanya apa? Rajam. Yang pertama apa namanya itu? Apa? Jilid atau hukum dera. Nah, contohnya apa lagi? Wasyariqah, mencuri. Kalau sampai batas maka harus dipotong tangannya. Mencuri pertama potong tangan kanan, mencuri kedua potong kiri, mencuri lagi kaki kanan, mencuri lagi kaki kiri. Wah, kalau munculnya langsung banyak kayak para koruptor, nah nanti bahasan sendiri itu para koruptor itu kan. Nah, terus apa dosa besar lagi? Au ja'a fi wa'idun fil akhirati min azabin aw ghadabin aw tahdidin. Aw lu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu kabiratun. Yang kedua apa katanya? Apabila ada ancaman azab di akhirat atau murka dari Allah, maka itu juga disebut namanya dosa besar. Seperti kayak orang pamannya menyekutukan Allah. Ancamannya apa? Kekal dalam neraka. Maka berarti apa itu apa? Dosa besar. Atau dia itu ada ketegasan dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, lanallahu rasuluhu ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat dan Rasulnya orang yang menyogok dan yang nerima sogok. Wala budda min taslimi anna ba'dal kaba'iri akbaru min ba'din. Ala tara annahu sallallahu alaihi wasallam adda syirka billahi minal kaba'iri ma anna murtakibahu mukhalladun fin nari wa la yughfaru lahu abada. Qala Allah Ta'ala inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Kita harus menerima, harus sepakat bahwa sebagian dosa besar lebih besar daripada yang lain. Syirik lebih besar daripada sihir. Begitupun seterusnya. Membunuh lebih besar dosanya daripada berzina. Jelas itu. Harus kita sepakat. Sesama dosa besarnya saja ada tingkatan.
Nah, contohnya apa? Syirik. Apa syirik itu? Orang yang mengerjakan dosa syirik itu adalah dosa besar, sebagian dosa besar, termasuk dosa besar. Dan orang yang mengerjakannya akan kekal di dalam api neraka. Nah, orang yang sihir dosa besar tapi tidak kekal. Orang yang mencuri dosa besar tapi tidak kekal. Berarti apa? Berarti dosa syirik lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dosa mencuri. Nah, contoh di sini berdasarkan Al-Qur'an, Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Surat An-Nisa 4:8. Nah, jadi kesimpulannya begini. Orang yang menjauhi dosa-dosa besar ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tegas, antara waktu sholat ke sholat yang 5 itu, atau dosa-dosa yang dilakukan antara sholat ke sholat 5 waktu ini, itu akan diampuni oleh Allah apabila dosa itu dosa kecil. Dan dia menjauhi dosa-dosa besar. Begitupun dosa-dosa yang dilakukan antara Jumat ke Jumat. Sholat Jumatnya benar, mungkin sampai ke Jumat berikutnya. Nah, dosa-dosa kecil yang dia lakukan akan diampuni oleh Allah selama dia menghindari dosa besar. Antara Ramadan ke Ramadan, jadi orang yang mengerjakan perbuatan dosa kecil antara Ramadan ke Ramadan akan dihapus oleh Allah disebabkan barokah dan manfaat puasa Ramadan itu dan ibadah bulan Ramadan selama dia menjauhi dosa besar, selama menjauhi dosa-dosa besar, atau kalau dimajukan selama dosa-dosa besar itu jauhi. Maka karena itu kewajiban kita itu harus mengetahui apa sih dosa besar itu. Nah, ternyata ada ulama yang menyatakan hanya 7 berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Apa hadisnya? Bahwa Rasulullah memerintahkan untuk 7 dosa besar yang mencelakakan. Tuh, yang pertama itu syirik, 2 sihir, ketiga membunuh, keempat makan hartanya anak yatim, 5 makan riba, 6 lari waktu perang, dan 7 menuduh wanita suci, wanita yang mendapat menjaga diri, dan wanita mukminah. Nah, itu menghitung dosa besar itu jumlahnya sampai 70. Kata Imam Az-Zahabi, pendapat Ibn Abbas itu adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Nah, sedangkan hadis Sab'ul Mubiqat itu tidak menerangkan dosa besar itu hanya 7, tapi ingin menegaskan di sini ini bahwa 7 ini adalah dosa besar yang paling dominan, dosa besar yang sangat besar. Maka karena itu harus dijauhi, karena orang yang mengerjakannya itu akan celaka, terutama di akhirat. Nah, kalau begitu, apa dosa besar itu? Dosa besar itu adalah dosa di mana orang yang mengerjakannya itu diancam di akhirat, ya, berupa siksa dan ancaman. Atau orang yang mengerjakannya itu dilaknat oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Itu kita harus menerima, harus kita sepakat bahwa sebagian dosa besar ada yang lebih dibandingkan yang lain. Contohnya, dosa besar syirik itu adalah dosa yang paling, dosa syirik ini tidak pernah akan diampuni oleh Allah ketika dia mati dalam keadaan syirik. Diampuni Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.